Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Maziatus Saidah dari kelas 2019A dengan NIM 190106444211. Di sini saya akan membacakan satu cerita anak dengan judul Loli Takut Bertanya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Check it out. Loli Takut Bertanya, karya Kak Rudi Cahyono. Suatu sore, sedang berjalan sampai seekor tikus hutan berwarna putih yang imut. Tikus ini sedang asik bermain menikmati siang hari yang panas sendiri. Tikus ini bernama Loli. Iya, si Loli memang tikus yang suka menyendiri. Dia lebih suka memisahkan diri dari teman-temannya. Seperti siang di bawah mentari yang menyengat ini, Loli sedang asik menikmati hutan yang sunyi. Loli terus berjalan menyusuri rerumputan, melintasi perdu dan pepohonan, hingga berhentilah dia di tepi sungai. Brum brum, Loli kaget sebab makhluk asing sedang mendekat. Makhluk itu besar sekali dan suaranya menggelegar. Makhluk itu melintas pelan di dekat Loli. Suaranya berdecit, memekakan telinga. Rupanya ia berhenti di tepi sungai. Loli mengamati terheran-heran dengan makhluk aneh itu. Lalu dia mendekatinya. Ternyata makhluk besar itu adalah sebuah truk. Pintu truk terbuka. Ternyata ada yang keluar. Rupanya seorang yang sedang ingin buang air kecil di tepi sungai. Karena rasa ingin tahunya, Loli mendekat. Ia mengendus-ngendus roda truk, merayap hingga sampai di bagian atas truk. Tiba-tiba terdengar derung keras, "Bong!" Menandakan truk itu mau berjalan lagi. Loli merasakan getarannya. Tubuhnya terhuyung dan segera ia berpegang pada kayu yang dijadikan bak truk. Cukup lama Loli menahan diri agar tidak terguling dan terjatuh. Sampai akhirnya truk itu berhenti. Loli ingin melepas lelah setelah lama tergoncang di atas truk. Lalu ia turun perlahan di atas truk, kepalanya sedikit pening. Tintin, wush 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 wush. Suara gaduh datang dan pergi di sekitar Loli. Dia terheran-heran. Belum pernah ia menyaksikan keramaian seperti ini. Hanya ada sedikit pohon di tempat ini. Tidak seperti hutan. Bahkan juga tidak mirip dengan hutan ketika digunduli si pembalak liar. Jika yang menjulang di hutan adalah bukit dan pepohonan, di tempat ini Loli menyaksikan banyak gedung yang mencakar langit. Selain itu, yang berkeliaran juga bukan binatang-binatang, tapi mobil dan sepeda motor yang mengeluarkan asap dan suara yang gaduh. Dari kejauhan melesat seekor belalang, sedang asik terbang. Sebuah mobil merah besar menyampainya belalang dan melanting jauh. Untunglah dia selamat. Melihat kejadian itu, Loli takut. Ia ingin menuju pepohonan yang ada di seberang jalan. Mungkin itu adalah jalan kembali ke hutan. Itu adalah pikiran Loli. Karena takut kena tabrak, Loli menyusuri tepian jalan. Dia melihat seekor ayam yang sedang asik bermain dengan anak-anaknya. Sebenarnya ingin bertanya, bagaimana cara sampai ke pepohonan yang ada di seberang jalan sana. Loli mengurungkan niatnya. Ia takut dengan binatang yang Loli tidak dikenalnya. Ia malu bertanya. Karena itu ia teruskan untuk berjalan. Sudah berjalan jauh sampai Loli ini kehausan.
Jalan yang dilalui Loli tidak pernah berbelok ke arah pepohonan yang ada di seberangnya. Seekor monyet menyapa Loli. Hai, kamu mau kemana? Lalu Loli menjawab, Aku ingin ke pepohonan di seberang jalan sana. lalu semuanya menjawab, kenapa kamu tidak menyeberang? Lalu Loli membatin, apa? Menyeberang? Ini pasti gila. Belalang tadi saja sampai terpental jauh ditabrak kendaraan. Dia pasti ingin mencelakaiku, dalam hati Loli. Loli tidak menghiraukan kata-kata monyet. Dia segera berlalu. Tubuhnya semakin lemas. Dia kehausan sampai akhirnya tubuhnya ambruk. Loli membuka matanya kabur. Samar-samar ia melihat bayangan hitam. Semakin jelas ia dapat melihat ada di depannya seekor tikus tua yang berwarna abu-abu. Lalu Loli bertanya, Aku di mana? Dengan Loli bertanya dengan keadaan lemah. Kamu di rumahku, Loli. Mendengar namanya disebut, Loli kaget. Ia segera merhatikan dengan seksama tikus keriput yang ada di depannya. Kakek Bronto. Iya, Loli, ini aku. Kamu ada di rumahku, kata Tikus tua ini. Lalu si Loli kebingungan. Bagaimana, Ma? Loli bisa sampai di sini? Rumah kakek ini di mana? Tanya Loli masih heran. Lalu kakek tua menjawab, kamu tadi kakek temukan pingsan di tepi jalan. Ini rumah kakek di kota. Jelas kakek. Tapi kenapa kamu bisa sampai sini, Loli? Tanya kakek balik. Loli menceritakan awal mula dari hutan hingga ia berada di kota besar ini. Kakek pun juga menceritakan perjalanan 5 tahun yang lalu hingga mempunyai rumah atau sarang yang di kota besar ini. Tadi Loli menyusuri jalan. Kenapa jalan itu tidak berbelok ke seberang ini ya, Kek? Lalu kakek tadi lewat mana? Tanya Loli kepada kakek tua itu. Lalu kakek itu menjawab, yang namanya jalan itu ya terus tak terputus, Loli. panjang, tidak ada jalan untuk ke ujung berbelok ke arah seberang jalan. Kalau kamu ingin menyeberang, ya lewat jembatan penyeberangan dong, Loli. Jawab kakek tua itu. Lalu Loli menjawab, tadi sebenarnya seekor monyet menyuruh Loli untuk menyeberang. Cuma Loli takut ditipu oleh monyet itu, kakek. Ternyata ada jembatan untuk menyeberang ya, Kek? Tanya Loli yang masih terheran-heran dengan keadaan kota. Lalu kakek itu menjawab, iya, ada jembatan di seberang jalan. Ada zebra cross untuk menyeberang. Ada polisi yang membantu untuk menyeberang jalan. Akhirnya mereka, Loli dan kakek tua itu bercengkrama untuk melepas kangen, sekaligus membahas ketersesatan Loli karena tidak berani bertanya. Lalu si kakek itu mengungkapkan kepada Loli, Loli, bertanya itu penting, Loli, agar kita lebih tahu, agar kita tidak tersesat. Seperti kamu ini. Iya. Biasakan kamu berani untuk bertanya ya, Loli. Lalu Loli menjawab, iya, Kek, Loli tidak mau ini terjadi lagi. Mulai sekarang Loli akan bertanya jika tidak tahu. Lalu kakek menjawab, bagus. Untuk bertanya ini dapat diambil satu pesan moral, yaitu jangan malu untuk bertanya. Apapun itu, jangan malu untuk bertanya agar tidak tersesat di jalan. Seperti halnya untuk dalam mencari ilmu,
Jika terdapat materi atau pembelajaran yang belum dimengerti, ayo kita berani untuk bertanya agar kita lebih memahami tentang pembelajaran tersebut, agar kelak kita tidak akan tersesat untuk memahami pemateri ini. Oke? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.